Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Selasa tanggal 2 Maret 2021 tertulis di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita tentang adanya dua jalan. Yang satu adalah jalan menuju kehidupan dan yang lainnya adalah jalan menuju kematian. Demikian ada cara hidup yang mengikut Tuhan dan ada juga cara untuk mati dengan mengikuti orang berdosa atau orang yang jahat. Firman Tuhan katakan berbahagialah. Kata berbahagia, blessed dalam bahasa Inggris, ini artinya happy, blessing. Yang intinya ini menunjuk kepada orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu dipakai tiga kata yang menarik. Yang pertama berjalan, yang kedua berdiri, dan yang ketiga duduk. Baik kata berjalan, berdiri, dan duduk, ini semua hendak mengarahkan kita kepada gaya hidup kita selama ini. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ini dikontraskan dengan orang yang berjalan menurut Taurat Tuhan di dalam ayat 2 setelahnya. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini juga dikontraskan dengan perkumpulan orang benar yang ada di dalam ayat 5. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapakah orang fasik di sini? Ini secara khusus bukan menunjuk kepada seorang pembunuh, pejinah, atau pencuri. Orang fasik di sini artinya orang yang tidak punya waktu untuk Tuhan. Siapa orang yang seperti ini ada di sekitar kita? Orang-orang yang mencoba menjalani hidupnya tanpa pengaruh dari Tuhan. Mereka mungkin tahu kalau Tuhan itu ada, tetapi mereka hidup seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kata orang berdosa di sini adalah orang yang dengan sengaja tidak mau mencapai kehendak Tuhan. Tuhan memerintahkan untuk mengasihi, dia menolak untuk mengasihi. Tuhan memerintahkan untuk mengampuni, dia lebih memilih untuk menghakimi. Tuhan memerintahkan untuk berkorban, bahkan berkorban nyawa, dia lebih memilih mengorbankan orang lain, bahkan mengorbankan nyawa orang lain. Ini adalah tipe orang yang melanggar aturan Tuhan, tidak mau berjuang untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh adalah orang yang perspektifnya tentang kehidupan telah meniadakan Tuhan. Ini juga tipe orang yang hidup tanpa Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada ayat 2 kelanjutan dari ayat 1 ini dikatakan kesukaan orang yang berbahagia itu adalah Taurat Tuhan, kebenaran tentang Tuhan. Sehingga saat ini jika Anda merasa orang paling beruntung di dunia ini, jika saudara merasa orang yang berbahagia pada saat ini, Tuhan berkata kepada saudara, jika kesukaan saudara bukan ajaran Tuhan, jika saudara malas menggumuli ajaran Tuhan, mohon maaf, saudara belum termasuk orang yang berbahagia.
Saya mau membagi kebenaran dengan saudara pada saat ini. Inilah kebenaran itu. Sekali Anda mengenal Tuhan, saya ulangi, sekali Anda mengenal Tuhan, Anda akan suka menggumuli ajaran Tuhan. Anda akan suka untuk menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jika selama ini saudara adalah orang yang malas membuka dan membaca Alkitab, sadarilah Alkitab itu adalah firman Tuhan yang ingin membawa saudara kepada hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga menjauhi Alkitab atau menjauhi firman Tuhan, apakah saudara serius mau mengakhiri hubungan saudara dengan Tuhan? Dengan menjauhi Alkitab, dengan menjauhi firman Tuhan. Sekali saudara masuk dalam hubungan dengan Tuhan, saudara akan merindukan untuk mempelajari dan melakukan ajaran Tuhan. Hingga Alkitab pada akhirnya akan menjadi pemandu hidup saudara. Saudara-saudara yang terkasih, jika saudara adalah orang yang beriman, saudara pasti akan merenungkan ajaran Tuhan siang dan malam. Tetapi jika saudara bukan orang beriman, saudara adalah orang yang jahat atau orang fasik, orang berdosa, pencemooh. Jika saudara tipikal yang seperti itu, maka saudara hanya akan memikirkan bagaimana saudara mendapatkan apa yang saudara mau. Saudara hanya akan memikirkan bagaimana saudara bisa memanipulasi orang demi keuntungan saudara. Saudara hanya akan memikirkan bagaimana saudara bisa merampok, bagaimana bisa korupsi, bagaimana bisa selingkuh, bagaimana bisa dihormati oleh semua orang. Itu saja yang akan menjadi pemikiran dan keinginan saudara. Tetapi orang yang merenungkan ajaran Tuhan siang dan malam, merekalah yang tahu bagaimana menyenangkan Tuhan dan bagaimana memperlakukan sesamanya, melayani sesamanya, saudara seimannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan ajaran Tuhan itu siang dan malam. Intinya secara kontinu, tidak pernah berhenti, hingga dia hidup melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dengan cara seperti itu, orang Kristen akan mampu bertumbuh dan juga berbuah untuk Tuhan. Pada zaman sekarang ini pasti banyak orang yang bicara tentang Tuhan. Tapi jika kita lihat, perhatikan cara hidup mereka secara praktis, mereka bisa saja mirip dengan orang ateis. Mungkin mereka berkata dengan mulut mereka, "Saya percaya Tuhan." Tapi hidup mereka menceritakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Memang benar, jika Anda melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Dan jika saudara berdosa, maka saudara akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi kemudian kita juga tahu dari kitab Ayub misalnya, dari Mazmur 73 misalnya, bahkan Mazmur 37 juga. Kita tahu ada pencemooh yang bahagia. Ada pencemooh yang bahagia. Apakah itu termasuk saudara? Kita tahu banyak orang fasik yang mujur. Apakah itu termasuk saudara? Ada pejinah yang congkak. Ada pencuri yang berbicara serta berpakaian sangat sopan. Apakah itu termasuk saudara? Perokok keras, pemabuk keras yang sehat. Apakah itu saudara? Pemalas yang sukses. Apakah itu juga saudara? Meski terkadang yang baik bisa mati muda, terkadang orang yang jahat panjang umurnya dan juga mengalami kemakmuran.
Meski itu terjadi dalam dunia kita, tapi kita tahu persis jika kita mengikut Yesus, salib ada di sana. Jika kita mengikut Yesus, salib ada di sana. Jika saudara tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, jika saudara tidak berdiri di jalan orang berdosa, jika saudara tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, lihatlah, salib selalu ada di dalam hidup saudara. Salib itu ada untuk saudara pikul, karena itu adalah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang mengikut Tuhan meski memikul salib, mereka akan memiliki sumber yang mereka akui sebagai kebahagiaan bagi mereka. Hingga pada akhirnya nanti, setiap kita akan diuji dan setiap kita akan dipisah. Gandum akan dipisah dari lalang, kambing akan dipisah dari domba. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian saudaraku semuanya, kita punya pilihan. Semua kita memiliki pilihan. Matius 7 ayat 13-14 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku yang terkasih, pilihlah hari ini, saudara tipe yang mana? Apakah saudara memilih tipe orang-orang yang mau jalan sendiri? Atau saudara memilih tipe orang yang ingin mengetahui jalan Tuhan, yang mencari Tuhan dalam hubungan pribadinya, yang membuka kitab Tuhan, yang mempelajari ajaran Tuhan siang dan malam, secara kontinu bersama Tuhan di dalam persekutuan? Pilihlah, tetapkan Anda ada di tipe yang mana. Kedua tipe itu akan memberikan pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Dua-duanya akan mempertanggungjawabkan, tetapi berbahagialah, betapa bahagianya yang memilih untuk mengenal Tuhan. Orang-orang yang memilih mengenal Tuhan tahu persis keadilan akan datang, anugerah Tuhan sudah ada di sini saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati pilihan kita saat ini.